1442 Hijriah 2021 Masehi. Mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa di AAC atau Alim Channel. Sahabat Indonesia yang berbahagia, hari ini kita coba berbincang secara rileks, santai, tetapi ada seriusnya sedikit. Yang pertama adalah di 2 hari ini, terutama sejak kemarin, ada satu isu penting yang terkait dengan Muslim Indonesia, yaitu berkenaan dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2021 ini. Pembatalan ini kita lihat merupakan keputusan atau kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah melalui Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi dengan keputusan ini muncul beberapa pendapat, bahkan juga ada yang menyatakan setuju, ada juga yang menyatakan menentang, dan bahkan ada yang sangat keras sekali menganggap Indonesia tidak serius dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Nah, inilah barangkali persoalan kita yang ingin kita diskusikan. Beberapa media massa, elektronik, dan hampir semua membahas tentang pembatalan ini. Sahabat Indonesia yang berbahagia, memang resiko, akibat maupun dampak daripada COVID-19 ini memang membuat semua problem kehidupan kita, termasuk masalah keagamaan, menjadi terganggu. Sahabat Indonesia yang berbahagia, kalau kita lihat memang sejak tahun 2020 jamaah haji berharap pada tahun 2021 ini bisa diberangkatkan ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Tapi apa mau dikata, keputusan dari Menteri Agama bahwa kita tidak bisa memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2021 ini. Apa yang ingin kita sampaikan atau pesan pada hari ini adalah, yang pertama, persoalan haji tidak berdiri sendiri dari aspek material, dari aspek administrasi, tetapi juga menyangkut dengan diplomasi dan juga menyangkut dengan persoalan ajaran syar'inya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat memang banyak beredar sekarang ini, bahkan kalau kita simak bahwa bahkan di dalam khutbah Jumat sekalipun disampaikan bermacam informasi yang terkadang bertentangan, terkadang informasi itu mengandung unsur-unsur hoax. Salah satunya apa? Misalnya kita lihat pembatalan jemaah haji ini, pemberangkatan ini dikatakan sebagai kegagalan negara dalam mengelola pelaksanaan ibadah haji. Yang mereka maksudkan adalah, yang menuduh pemerintah adalah, yang pertama, ada hutang dari negara atau pemerintah terhadap Arab Saudi, sehingga Arab Saudi tidak bisa menerima jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Ini hoax yang pertama. Hoax yang kedua adalah terkait dengan katanya dana jemaah haji Indonesia habis katanya, habis diinvestasikan kepada infrastruktur.
Ini saya pikir perlu kita jelaskan dan perlu kita lihat secara jernih bahwa dua hal ini sebenarnya tidak ada dan tidak secara jelas ya, tidak terjadi, karena ini adalah pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak ada hutang, semuanya adalah sudah dilaksanakan. Dan bahkan kalau kita tahu ya, di jemaah, dalam pelaksanaan jemaah haji ini ya, di Arab Saudi itu ya, kalau bahasa saya sih sebenarnya cash and carry. Kita mau dapat pemondokan, catering, bayar. Jadi selesai semua. Tidak ada yang istilahnya ngutang. Seperti kita mungkin ngutang di toko bangunan, ambil dulu barang, pakai, nanti dibayar. Dan kemudian begitu tidak bisa bayar, langsung di-cut. Ini dalam konteks pelaksanaan jemaah haji Indonesia, ini berdasarkan keterangan daripada pengurus haji ya, berdasarkan keterangan juga beberapa informasi penting yang saya dapatkan dari Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh, bahwa dua atau hoax tadi tidak pernah ada, dan bahkan itu adalah karangan-karangan orang. Rekan-rekan sekalian, marilah kita, saya pikir, untuk melihat kembali persoalan pembatalan jamaah haji adalah yang pertama terkait dengan soal kebijakan negara untuk melindungi masyarakatnya, melindungi jamaah haji Indonesia dari penyakit. Ini yang pertama. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita sebut misalnya ada kalimat manistato'a ilaihi ini, maka dalam konteks ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Manistato'a di sini adalah ada tiga paling tidak. Yang pertama adalah manistato'a secara mampu melaksanakan ibadah, manistato'a dari aspek dana, dan yang ketiga adalah manistato'a di sini juga terkait dengan kesehatan. Pemerintah Indonesia, kalau kita lihat, saya yakin betul, saya punya pengalaman ya. Alhamdulillah saya pernah menjadi petugas haji di Saudi Arabia. Kita lihat baik di Madinah maupun di Makkah, ini betul-betul pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan Arab Saudi betul-betul sangat rigid, dan bahkan untuk konteks kesehatan, untuk kerja, mereka itu memang standarnya, terutama kesehatan, standarnya adalah di atas kemampuan negara-negara di ASEAN ini. Jadi saya pikir dalam konteks ini mari kita berbaik sangka kepada pemerintah, berbaik sangka juga kepada Arab Saudi, bahwa memang persoalan utama adalah persoalan penjagaan, perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia. Nah, inilah yang mungkin perlu kita lihat. Maka kembali kepada persoalan tadi, istito'ah yang diatur di dalam Al-Quran itu adalah aspek ibadahnya harus lebih aman, safety dalam beribadah, dan kemudian manistato'a dari aspek ekonomi, dan juga manistato'a dari aspek kesehatan. Karena memang di dalam maqasid syariah, tujuan daripada syariat itu adalah kewajiban kita, kewajiban negara, kewajiban individu untuk menjaga 5 hal. Salah satunya adalah tentu adalah hibzun nafs. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga diri, jiwa kita. Baik itu menjaga diri dengan secara pribadi, maupun secara keluarga, maupun secara komunitas, atau dalam hal konteks ini adalah jamaah haji Indonesia. Nah, ini adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab semua yang terkait. Jadi oleh sebab itu maka negara dalam kebijakan pembatalan jamaah haji ini saya pikir adalah sangat tepat, karena mempertimbangkan bukan saja hanya soal melaksanakan ibadahnya, tetapi juga melaksanakan keamanan dalam dan keterjaminan dalam masalah kesehatan. Sahabat Indonesia yang berbahagia, kalau ada bertanya mungkin seperti ini, loh, saya ini Pak, misalnya dia bicara, lebih baik saya mati di Mekah daripada
di Indonesia. Karena untuk melaksanakan jamaah haji atau ibadah haji, kedengarannya sih indah, kedengarannya sih memang untuk tujuan agama. Tetapi ingat, agama kita berpesan bahwa jangan menzolimi diri kita. Jadi jangan kita menganiaya diri kita, karena itu adalah bagian daripada dosa besar juga, atau menzolimi diri kita sendiri. Jadi bukan saja konteksnya semangat beribadah penting, spirit beragama penting, tetapi agama itu tidak pernah melepaskan dari aspek-aspek yang saya sebutkan dengan maqasid syariah, yaitu hifzun nafs, hifzul akal, hifzun nasal, hifzul mal, dan hizbul akal. Jadi semuanya ini adalah bagian inheren daripada syariat Islam itu. Oleh sebab itu maka barangkali kita memang agak prihatin keterunduran dari jemaah haji ini, tetapi mari kita berdoa, mari kita senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang betul-betul jelas untuk kebaikan umat beragama, kebaikan masyarakat dan umat Islam pada umumnya, dan Indonesia pada keseluruhannya. Karena ada sebuah ungkapan, sebenarnya jika sudah menjadi putusan daripada negara, pasti di sana adalah sebuah ijtihad yang sudah dipertimbangkan secara baik. Tugas kita, karena kita tidak bisa menjangkau semuanya, maka tugas kita, karena istitoah kita terbatas, maka istitoah itu kita gantungkan kepada negara kita yang mempunyai kemampuan berkomunikasi. Dalam hal ini tentu berkomunikasi dengan kerajaan Arab Saudi, berkomunikasi dengan kebijakan secara diplomasi, maka semuanya itu adalah akan lebih baik kita menyerahkan kepada kebijakan negara. Dan insya Allah tentu juga saya yakin kita akan berharap tahun 2022 ya, jamaah haji bisa kembali berangkat ke Arab Saudi. Selain jamaah haji tentu juga adalah soal umroh. Nah ini juga kita berharap. Oleh sebab itu maka tugas kita sekarang adalah menjaga protokol kesehatan, mengikuti tuntutan atau tuntunan daripada kebijakan negara untuk menyelesaikan persoalan kesehatan kita atau COVID yang melanda Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Oleh sebab itu saya ingin mengajak juga rekan-rekan yang tentu juga bergerak di bidang dakwah, bergerak dengan media massa, media sosial. Mari informasi-informasi itu kita saring, dan jangan secepatnya kita melontarkan, apalagi itu menyangkut dengan hoax. Hoax itu jelas adalah perbuatan yang melanggar syariat Islam, yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak asasi secara universal. Sahabat Indonesia yang berbahagia, dengan kebersamaan pemuka agama, penceramah, mubalik, tokoh agama, dan juga tentu media-media yang bergerak di media sosial, mungkin informasi-informasi itu yang terkait dengan pembatalan jemaah haji jangan kita setir kepada hal-hal yang membawa kepada fitnah atau kepada hal-hal yang memburukkan, atau bahkan juga potensi untuk merusak hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan niat ikhlas, kita selalu bersama-sama pemerintah, bersama-sama umat Islam untuk mendukung yang baik yang dilakukan oleh negara. Sedangkan jika ada kesalahan daripada negara atau penyelenggara negara, mari kita sampaikan dengan hikmah, mau'izah, dan penuh kebijaksanaan. Saya pikir itu semoga ada manfaatnya, dan akhirnya mari kita beragama secara cerdas, bernegara secara cerdas, dan juga cerdas dalam berbudaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.